Ya pemirsa, selamat pagi. Hari ini hari Senin 10 Februari 2025, 11 Sya'ban 1446 Hijriah ya. Kali ini kita masih akan meneruskan pembahasan tentang yang kemarin ya, tentang kalau tiga hal itu bisa dilakukan, maka tidak perlu harus ada penghematan anggaran yang boleh dibilang untuk terutama untuk ASN golongan bawah ya, itu nyiksa banget gitu. Apalagi sampai ada berita katanya di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB RI ya, sampai harus hanya mengurangi operasional lift dan hanya menyalakan sebagian AC sentral di kantornya. Padahal itu kantornya ukurannya boleh dibilang nggak kecil teman-teman ya. Tapi dan bahkan sampai memblokir anggaran untuk IKN. Jadi anggarannya diblokir, bukan anggaran yang nggak ada teman-teman ya. Ini saya perlu klarifikasi dulu. Jadi anggaran untuk IKN pembangunan Ibu Kota Nusantara itu anggarannya ada, tapi diblokir aksesnya oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto karena untuk penghematan anggaran. Nah, sekarang kita kulik, kita mendalamkan satu persatu walaupun ini waktunya agak sebentar ya teman-teman. Jadi begini, kalau hal yang pertama yang tidak perlu harus dilakukan supaya nggak ada penghematan yang sebegini menyiksa lah katakan, apalagi sampai ada batas-batas tertentu untuk perjalanan dinas, seminar, apa segala macam gitu ya. Nah, yang pertama yang tidak perlu dilakukan sebenarnya adalah mengekspansi jumlah menteri kabinet ya. Ini kan jumlah menterinya aja udah 48, tambah wakil menteri 56, tambah lagi pejabat setingkat menteri dan setingkat wakil menteri. Ini yang bikin total appointmentnya menjadi 123 orang di kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto. Ini kan terlalu banyak teman-teman. Tapi kalau untuk mengurangi jumlah kementerian yang masif ya, seperti Argentina era kepresidenan Javier Milei yang menggabungkan beberapa kementerian ke dalam satu kementerian. Contoh yang terbaru, Kementerian Dalam Negeri Argentina dilebur dengan kantor kabinet, kantor kepala kabinet atau cabinet chief Argentina ya. Dan jumlah menteri di kabinetnya Presiden Javier Milei di Argentina itu periode 2023 sampai 2027 ya, 4 tahun. Nah, jadi hanya ada 8 kementerian plus 1 ketua kabinet, cabinet chief. Kalau di sini mungkin setara dengan sekretaris kabinet atau seskap ya, setara dengan sekretaris kabinet yang berdasarkan Perpres 55 tahun 2020 sebelum dicabut lewat Perpres 148 tahun 2024. Nah, jadi gitu teman-teman. Itu kalau bagi saya ya, mengurangi jumlah kementerian tapi dalam jumlah yang ekstrim kayak Javier Milei di Argentina itu rasanya mungkin tidak terlalu memungkinkan untuk Indonesia ya. Kenapa? Karena ya kebutuhannya beda gitu loh. Kebutuhannya berbeda gitu loh. Tapi kita bisa mengulang apa yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi yang menggabungkan beberapa kementerian. Contoh, kita komparasi di era kabinet Indonesia Bersatu 1 dan 2 dengan kabinet
Kerja ya, dan Kabinet Indonesia Maju. Kalau di Kabinet Indonesia Bersatu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan itu misah. Di Kabinet Kerja mantan Presiden Jokowi periode pertama itu digabung sehingga menjadi PUPR, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, yang kemudian dipisah lagi di Kabinet Merah Putih. Jadi pekerjaan umum ya pekerjaan umum, perumahan ya perumahan. Cuma berubah nomenklatur jadi perumahan dan kawasan permukiman. Lalu lingkungan kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan memang pisah. Di era Presiden Jokowi digabung jadi LHK, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Kehutanan, yang dipisah lagi di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Ya. Itu jadi mungkin bisa seperti itu dilakukan penggabungan beberapa kementerian. Di Kabinet Merah Putih ini banyak kementerian yang dipecah. Yang paling banyak pecahnya itu adalah hukum dan pendidikan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kemendikbud dipecah menjadi 3. Pendidikan Dasar Menengah Dikdasmen, Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Dikti Saintek, penerus dari Ristek Dikti ya, yang dibentuk pada awal Kabinet mantan Presiden Jokowi, Kabinet Kerja. Dan satu lagi Kementerian Kebudayaan, Kemenbud ya. Dan hukum, jadi dipisah-pisah. Kementerian Hukum yang sebelumnya Hukum dan HAM, Kumham ya kan. Jadi Kemenkum saja, Kementerian Hukum. Yang HAM-nya dibikin kementerian sendiri, Kemenham, yang itu sudah ada di zaman Gus Dur. Kemenham itu. Tambah satu lagi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenimipas ya, yang dulu adalah Dirjen Imigrasi dan Ditjen Pas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kemenkum. Kementerian Hukum ya, yang dulu Kementerian Kehakiman, Kemenkim. Nah, yang hukumnya ini juga ada Kemenko-nya sendiri. Namanya Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Itu pun juga cerai dari Polkam, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kalau sebelumnya dari sejak zaman Kabinet Indonesia Bersatu ya, menjadi Polhukam, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Di era Gus Dur Polsoskam, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan. Nah, kalau jumlah kabinetnya, menteri di kabinetnya dikurangi dari 48, taruhlah menjadi kembali semula 34 ya, atau 30 sajalah katakan. Nggak mungkin akan ada penghematan anggaran seperti ini gitu loh ya. Semoga dapat dipertimbangkan. Nanti 2 poinnya lain kita akan teruskan di waktu yang lain. Terima kasih dan selamat pagi.